Semakin sering membunuh, rawa rontek semakin kuat. Namun harga yang harus dibayar juga semakin besar. Yatmiko mulai kehilangan ingatan. Ia lupa wajah ibunya dan lupa namanya sendiri. Yang tersisa hanya satu bisikan, bunuh, bunuh, bunuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam, di mana suasana mulai sunyi. Di situ cerita akan dimulai. Ya, cerita kali ini yang berjudul Rawa Rontek, Ilmu Terlarang, Penjaga Amarah dan Darah. Di desa Sumberwuni selalu terlihat tenang. Di siang hari sawah menguning, burung-burung berterbangan, dan angin sepoi membawa bau tanah basah. Namun saat matahari tenggelam, desa itu berubah menjadi tempat yang tidak pernah benar-benar tidur. Di setiap pukul 12 malam selalu terdengar suara jeritan tertahan, entah dari arah sawah atau hutan. Tidak ada yang berani mencari tahu. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Yatmiko, perantau gagal yang kembali dengan hati penuh dendam. Ia pulang tanpa uang, tanpa masa depan, dan tanpa harga diri. Satu hal yang tidak ia tahu, desa itu menyimpan ilmu terlarang bernama rawa rontek. Orang tua Yatmiko melarangnya keluar malam, terutama mendekati hutan rawa ireng, tempat yang bahkan binatang enggan masuk. Kalau kau dengar nama rawa rontek, tutup telingamu, kata ayahnya dengan wajah pucat. Rawa rontek bukan sekedar ilmu, ia adalah amukan yang diberi bentuk amarah, yang dipelihara oleh roh pembunuh yang disatukan dengan tubuh manusia. Konon, siapa yang mempelajarinya tidak bisa mati dengan wajar. Jiwanya terikat dendam, tubuhnya bisa bangkit meski kepala terpenggal. Dan malam itu, Yatmiko mendengar namanya disebut untuk pertama kalinya. Di tepi hutan, Yatmiko bertemu Mbah Katawangsa, dukun tua bermata merah, tubuhnya bau tanah kuburan. Aku tahu kau datang untuk balas dendam, ucap Mbah Kerta. Rawa rontek hanya mau pada orang yang hatinya busuk. Syaratnya kejam. Yang pertama, puasa mutih 7 hari. Yang kedua, tidur di kuburan tanpa kain. Yang ketiga, menyiram tubuh dengan darah ayam cemani. Yang keempat, bersumpah membunuh tanpa ragu. Dan yang terakhir, tidak boleh mencintai siapapun lagi. Ritual dilakukan tengah malam, bulan tertutup awan, angin berhenti, hutan sunyi seperti mati. Tubuh Yatmiko ditanam setengah badan. Di dadanya ditorehkan rajah kuno berwarna hitam pekat. Saat mantra terakhir dibacakan, tanah di sekeliling bergerak. Tangan-tangan mayat keluar dari bumi. Rawa rontek memilih wadahnya, dan jeritan Yatmiko terdengar sampai ke desa. Sejak malam itu, Yatmiko berubah. Lukanya menutup sendiri, matanya hitam tanpa putih. Saat marah, tulangnya berbunyi retak, kepalanya bisa berputar tidak wajar. Orang-orang yang dulu menghina satu persatu ditemukan. Kepala terpisah dari badan, wajah membeku dalam ketakutan. Tanah di sekitarnya hangus. Rawa rontek tidak membunuh cepat, ia menikmati penderitaan.
Semakin sering membunuh, rawa rontek semakin kuat, namun harga yang harus dibayar juga semakin besar. Jatmiko mulai kehilangan ingatan. Ia lupa wajah ibunya. Ia lupa namanya sendiri. Yang tersisa hanya satu bisikan, yaitu bunuh, bunuh, dan bunuh. Jatmiko jatuh cinta pada Raras, gadis desa, dan itu adalah pelanggaran sumpah. Malam setelah mereka bertemu, rawa rontek mengamuk tanpa kendali. Puluhan orang mati, darah membanjiri sungai, dan Raras menjadi tumbal terakhir. Bakar Tawangsa dibunuh oleh muridnya sendiri. Ilmu rawa rontek tidak lagi punya pengendali. Tubuh Jatmiko membusuk tapi terus bergerak. Kepalanya pernah dipenggal namun bangkit lagi. Ia bukan manusia, ia bukan arwah, ia adalah amarah yang berjalan. Para sesepuh desa mengorbankan diri. Mereka mengikat rawa rontek di tengah rawa. Mantra penutup dibacakan dengan darah manusia. Tanah menelan Jatmiko sambil menjerit. Namun sebelum tenggelam ia berkata, selama manusia menyimpan dendam, rawa rontek akan selalu punya tubuh baru. Hingga kini hutan rawa ireng masih terlarang. Kadang terdengar suara orang berjalan tanpa kepala. Dan jika kau mendengar bisikan marah di kepalamu, berhati-hatilah. Mungkin rawa rontek sedang mencarimu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita malam selanjutnya.